ini juga bisa membuka pikiran para kepala daerah kita, para bupati, para wali kota, para gubernur di seluruh Indonesia. Coba kita saksikan video berikut ini. Kira-kira apa yang kita bisa lihat dari video ini? Sebuah desa di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mendapat julukan Kampung YouTuber. Sebagian pemuda menghasilkan uang ratusan juta rupiah per bulan dan membeli rumah, kendaraan keluaran terbaru hingga melunasi hutang orang tua. Sepintas, suasana desa Tapen, Kecamatan Tapen, Bondowoso, Jawa Timur ini mirip dengan perkampungan warga pada umumnya. Kini suasana kampung YouTuber terlihat berbeda. Banyak mobil senilai ratusan juta rupiah serta sepeda motor keluaran terbaru parkir di halaman rumah warga. Seluruh kendaraan adalah milik pemuda desa, konten kreator YouTube. Ide sebagai konten kreator awalnya berasal dari inisiatif Imam Januar yang mengajak pemuda desa menciptakan konten untuk kanal YouTube. Dari hasil jerih payah mereka bisa membeli rumah, kendaraan hingga melunasi hutang orang tua. Sulitnya lapangan pekerjaan dan sering ditolak saat melamar kerja. Intinya bukan ditolak sih, gak diterima gitu. Jadi alhasil saya punya inisiatif belajar ke guru saya Mas Imam dan hasilnya alhamdulillah. Karena terjun ke dunia YouTube banyak macamnya. Hanya sebatas isi konten atau isi hobi, kemudian hanya sebatas memindahkan memori dari handphone ke database YouTube. Ada juga yang ingin membranding dirinya. Tapi kalau saya sendiri dan juga yang saya ajarkan ke teman-teman adalah memilih mendapatkan passive income dari YouTube-nya. Ya, itulah videonya. Anda sudah bisa saksikan video itu. Bayo tak belayang. Video ini, kabar ini, informasi ini benar-benar sangat-sangat inspiratif banget. Ini bisa memotivasi masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, ini juga bisa membuka pikiran para kepala daerah kita, para bupati, para wali kota, para gubernur di seluruh Indonesia. Ini bisa menjadi motivasi bagi kita ya. Kenapa kita nggak bisa meniru? Ya, ATM, amati, tiru dan modifikasi. Bisa loh. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh para pemuda di kampung Tape Bondowoso itu benar-benar suatu aktivitas, suatu ide yang sangat brilian sama sekali. Sangat luar biasa loh. Kalau Anda saksikan tadi itu, mereka sudah bisa menghasilkan ratusan juta. Mereka bisa membeli rumah, membeli kendaraan mewah. Ya kan? Bahkan melunasi hutang keluarga. Nah, apa yang kita bisa petik atau apa yang kita bisa ambil dari video ini? Apa yang kita bisa lakukan? Nah, bagi otak belayang, ini sebetulnya bisa mendorong para bupati, para wali kota, para gubernur, bahkan para kepala desa di seluruh Indonesia agar bisa menerapkan ide-ide kreatif yang dilakukan oleh para pemuda di Bondowoso itu. Ini suatu ide, suatu metode, suatu cara yang sangat bagus sama sekali. Mereka saling menopang, mereka saling mendorong, mereka saling mensupport satu sama lain. Nah, ini tinggal dilatih. Jadi para pemuda kita, masyarakat kita, ya bukan hanya pemuda ya, seluruh masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Ini kalau dilatih bagaimana mereka membuat konten, mengisi kanal-kanal YouTube. Ini menarik. Ini bukan soal bahwa konten yang kita buat itu menarik atau tidak ya. Ini bukan soal di situ. Tapi bagaimana menjadikan kanal YouTube ini, ya kan, menjadikan teknologi ini agar bisa menghasilkan duit, agar bisa menghasilkan sesuatu. Jadi
Kalau para bupati, para wali kota, para gubernur di seluruh Indonesia, ya kan, melatih masyarakat kita secara bertahap. Misalnya, katakanlah ya, saya ambil contoh, mereka melatih 500 orang, ya kan, melatih bagaimana cara membuat YouTube, bagaimana cara mengisi konten. Nggak harus membutuhkan peralatan yang canggih, cukup memodalkan satu handphone aja bisa menghasilkan ratusan video, bahkan ribuan video. Kenapa enggak? Bisa, ya, asal mau aja. Jadi tinggal ini dilatih, lalu tinggal sampaikan kepada masyarakat, umumkan kepada masyarakat. Ya, saya itu sudah bisa membayangkan ya, misalnya satu kabupaten itu jumlah penduduknya yang menggunakan handphone, ya, ada sekitar 300.000 orang. Maka kalau pemimpinnya, kalau bupatinya, kalau wali kotanya, kalau gubernurnya, ya, memerintahkan masyarakatnya untuk mendukung channel A, channel B, channel C, channel D, channel D, dan seterusnya. Coba Anda bayangkan, ya, dari 300.000 pengguna handphone tadi itu, maka ada 300.000 subscriber yang ada di sana untuk satu channel. Ya kan? Dia tinggal perintahkan. Ini dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, mengubah kesejahteraan masyarakat. Jadi sangat mudah sama sekali. Apalagi kalau jumlah masyarakat yang menggunakan handphone di suatu daerah, di satu kabupaten, di satu provinsi, jutaan orang. Ini tinggal diarahkan aja, tinggal diperintahkan oleh para bupati, wali kota, gubernurnya, atau para pemimpinnya, ya, sampaikan, bagikan pamflet, bagikan selebaran dan lain sebagainya. Tolong, ya, channel-channel ini didukung, ya kan, di-subscribe lalu ditonton. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita saling mensupport, saling membantu. Ini bukan soal bahwa kontennya, ya, menghibur, kontennya seperti apa. Yang penting kan konten itu, ya kan, tidak menghina orang lain atau tidak melanggar undang-undang. Tapi sepanjang konten itu misalnya memberikan edukasi, ya kan, menghibur dan lain sebagainya, saya kira ini penting untuk didukung, penting untuk disupport. Jadi bukan letak kualitas kontennya di sana, tapi bagaimana masyarakat itu diarahkan, digerakkan untuk saling mensupport. Karena apa? Karena di sana ada nilai ekonominya, ya kan? Jadi bupati, wali kota, gubernur tinggal perintahkan, tinggal minta masyarakat, ya kan? Jadi misalnya di satu kabupaten ada 500 kanal YouTube, ya, taruhlah, ya, masyarakat aktif yang menggunakan handphone, smartphone itu ada 300.000 orang. Minta masyarakat itu subscribe, ya kan, bantu mereka. Karena nanti dari 500 orang ini tadi, ya, yang dianggap sebagai kreator pemula, maka mereka bisa mengembangkan kepada yang lain di wilayah itu. Yang penting kata kuncinya adalah saling support, saling mendukung, saling memotivasi satu sama lain. Karena apa? Karena di sana bisa menghasilkan uang. Coba Anda bayangkan, ya, pemuda di Kampung Tape tadi itu awalnya mereka itu pengangguran. Bahkan pada saat mereka melamar pekerjaan itu ditolak. Dan menurut saya mereka bisa mengubah hidup mereka. Ini baru mereka buat di kampung, ya. Bagaimana kalau ini digerakkan oleh pemimpinnya, digerakkan oleh bupatinya, digerakkan oleh wali kotanya, digerakkan oleh gubernurnya, pasti sangat dahsyat, ya kan? Coba Anda bayangkan, ya, ya, nggak usah muluk-muluk lah, 300.000 masyarakat pengguna handphone tadi itu, cukup sehari aja ada sekitar 20.000 orang, 30.000 orang yang menonton video Anda. Itu sudah menghasilkan duit di sana loh, ya, sudah menghasilkan duit. Apalagi kalau yang nonton mencapai angka ratusan ribu, kita nggak bisa bayangkan berapa duit yang mengalir ke rekening mereka itu. Jadi ini pesan yang ingin Otabliang sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa tanah air, ya, sekaligus kepada para pemimpin kita, agar bisa membuka cakrawala berpikirnya dari informasi yang kita dapatkan dari Bondowoso Jawa Timur itu. Ini bisa diarahkan,
Sangat mudah, sangat gampang. Jadi jangan berpikir yang terlalu luar biasa ya, bahwa nanti membutuhkan alat ini, enggak. Ya, cukup dengan modal satu handphone kita bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan video. Editnya dari handphone juga, mengambil gambarnya dari handphone juga. Sangat simpel dan sangat mudah. Nggak susah, tinggal masyarakat kita dilatih. Bagaimana cara membuat kanal YouTube, bagaimana cara mengisi kontennya. Ya, ide-ide konten itu sangat banyak sekali, nggak sulit kok. Ya, tapi kata kuncinya tadi itu adalah saling mensupport, saling mendukung. Jadi jangan diabaikan, ya kan? Jangan dianggap sepele, ya kan? Ini harus dukung. Jadi ini yang Otak Belang sampaikan, kalau bisa para bupati, para wali kota, para gubernur di Indonesia bisa mengikuti ya apa yang telah dilakukan oleh para pemuda di Kampung Tape, Bondowoso, Jawa Timur itu. Karena ini sangat-sangat inspiratif banget loh. Ya, kalau ide ini nggak dipakai, menurut Otak Belang keliru besar. Dan kita bisa ya menciptakan ribuan ya lapangan pekerjaan di berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah ide ini setuju? Bagi Otak Belang, ide ini sangat brilian. Top. Ide yang sangat brilian karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan? Bahkan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Sangat luar biasa. Luar biasa, bro. Luar biasa. Kalau ada yang menemukan video ini, mohon diteruskan. Ya, mohon di-share sebanyak-banyaknya. Dan bila perlu di-share kepada para bupati, wali kota, gubernur, para pemimpin di daerah masing-masing. Agar mereka tahu, ternyata ini juga salah satu cara ya menciptakan lapangan pekerjaan. Simpel sebetulnya, tinggal dilatih masyarakat kita. Oke? Ini yang ingin Otak Belang sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa dan tanah air. Sampai jumpa di program Otak Belang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya. Salam Pancasila ya. Salam Bhinneka Tunggal Ika ya, dan salam Otak Belang ya.